warga kerajaan Allah, welcome to GB Rock Religious Service. Mari kita siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman-Nya. Ibadah ini juga disertai dengan perjamuan kudus. Jadi pastikan saudara telah mempersiapkan roti dan juga anggur sebelum mengikuti ibadah. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan rindu untuk melawat setiap kita melalui ibadah ini. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, menyambut daripada pertanyaan banyak orang kepada kami, para pemimpin. Mereka tanya, what must we do? Apa yang harus kita lakukan pada saat seperti ini? Minggu lalu saya katakan perhatikan keadaan diri sendiri, waspada kepada penyesatan. Maka yang kemudian kita harus lakukan adalah hati-hati apa yang kamu dengar. Firman Tuhan berkata, you will hear rumors of war. Terjemahan lain berkata rumors. Rumors itu sesuatu yang belum tentu benar. Zaman sekarang namanya hoax. Jadi kita harus tahu bahwa iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Tapi ketakutan juga datang dari perkataan setan. Datang daripada apa yang kamu lihat, yang kamu rasa, yang kamu dengar. Lukas 21 mengatakan bangsa-bangsa akan dalam keadaan kacau. Orang mati ketakutan. Karena apa? Karena apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Kekacauan di antara apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Karena itu yang kedua kita harus berjaga-jaga apa kita dengar. Demikian juga begitu banyak sekarang ini serangan kepada hamba-hamba Tuhan. Oh kamu sudah dengar ini itu. Saudara-saudara cek and recheck kebenarannya. Dan ada yang tidak perlu disampaikan. Saya memerintahkan pada semua pemimpin kita. Kalau ada berita hamba Tuhan jatuh, hamba Tuhan dikhianati anaknya, itu jangan disebarkan. Sebab itu memuliakan setan dan memuliakan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan kalau ada orang bertobat. Kalau jiwa-jiwa dijangkau, orang disembuhkan. Siarkan itu di gunung. Oke? Beritakan dari atap rumah. Tetapi hati-hati apa yang kamu dengar. Karena firman Allah mengatakan war and rumors of war. Kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan, salah satu paling jelas adalah yaitu apa yang terjadi pada bangsa Israel. Sekali lagi saya katakan, Israel adalah Israel, gereja adalah gereja. Kalau saya pernah bilang gereja itu Israel rohani, ya saya keliru lah. Umat Tuhan betul. Tapi kita bukan Israel. Israel itu sendiri. Dan apa yang katakan Tuhan tentang bait Allah yang diruntuhkan itu bangsa Israel kan. Saat ini kalian harus tahu, tempat paling strategis untuk menghancurkan Israel adalah Golden Heights. Ya, Golden Heights itu dulu Bet-Shan namanya ya. Saudaraku adalah tempat yang paling strategis. Dulu dikuasai Suriah. Dan Israel tidak mungkin menyerahkannya. Dan ketahuilah, tentara Rusia sudah ada hari ini. Sudah ada untuk melatih tentara Suriah di perbatasan Israel di Golden Heights. Kalau kita tidak mengerti itu tanda zaman, saya tidak tahu lagi lah. Banyak orang ribut, ini tandanya corona, ini tanda zaman atau tidak. Firman Allah mengatakan akan ada penyakit sampar, gempa bumi, rumors of war. Hati-hati yang kamu dengar. Pastikan kamu cuma mendengarkan suara yang datang dari sorga. Amin. Kalaupun kita melihat berita-berita itu, kita harus tahu bahwa penyelamatan kita sudah dekat. Amin. Tuhan Yesus akan segera datang. Karena itu Israel itu adalah seperti detik jam yang menuju tengah malam. Akan tiba malam di mana tidak seorang pun bisa bekerja. Kita melihat Turki mau menyerang Yunani dan sebagainya. Turki mau dibangkitkan kekaisaran Ottoman yang dulu. Lihat sebagai tanda zaman. Itu yang disebutkan Alkitab, kitab Daniel kerajaan utara. Bukan Rusia. It's Turkey. Karena itu take heed, waspada dan hati-hati apa yang kau dengar. Tuhan memberkati. Amin.
Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kami pagi hari ini boleh kembali berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu itu ya adalah ya dan amin, dan kami percaya firman-Mu itu akan memerdekakan setiap kami. Oleh sebab itu biarlah Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau mengurapi setiap kami, agar pada saat kami mendengar firman-Mu, betul-betul firman-Mu menjadi jawaban buat kami. Singkapkan semua yang tersembunyi Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi juga hamba-Mu, dan sebentar kami siap mendengar sabda-Mu yang kudus, hanya dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, ya. Puji nama Tuhan, kita kembali bertemu, kita kembali berkumpul. Ya, ibadah kita masih via streaming, tapi saya percaya waktu kita membuka pintu hati kita, ada rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, maka setiap kita akan diberkati secara luar biasa. Karena saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu kuncinya adalah hati kita. Hati yang terbuka, maka Tuhan akan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara tentang tema gereja kita yang baru, yang sedang berbicara tentang tema yaitu promosi, ya. Promosi saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, setiap kita jemaat Tuhan dimanapun berada, pasti setiap kita rindu mengalami promosi. Yang setuju dan ingin dipromosikan oleh Tuhan, boleh angkat tangan saudara dimanapun saudara berada, ya. Saya terlebih dahulu. Nah, saya percaya setiap kita rindu dan kepingin sekali dipromosi. Ya, apa pencapaian kita yang sudah ada sampai hari ini, ya, namanya manusia, kita pasti kepengen lebih dan lebih dan lebih lagi. Nah, oleh sebab itu saudara, kita akan terlebih dahulu, kita harus mengerti bahwa promosi bisa terjadi kalau kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara boleh melihat dari PowerPoint ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 hal kata promosi ini. Yang pertama, promosi ini berbicara tentang memperkenalkan produk. Beberapa saudara, kalau saudara main-main, jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya, biasanya di lobi mall, di atriumnya, biasanya saudara ada penjaga-penjaga stand, ya, dan mereka dengan ramahnya mengajak bicara saudara, memperkenalkan dirinya kepada saudara, dan mereka memperkenalkan barang yang mereka jual. Nah, itu artinya mereka sedang mempromosikan sesuatu kepada saudara, dan mereka berharap agar apa yang mereka tawarkan itu saudara bisa membelinya. Jadi saudara, arti yang pertama promosi itu adalah memperkenalkan sebuah produk. Lalu arti promosi yang kedua, ini berbicara tentang pemberian gelar, ya. Dan saudara, ini khususnya dalam dunia akademis, ya, biasanya waktu seseorang ingin mendapatkan gelar doktor, saudara, ya, makanya kita mengenal saudara ada gelar doktor kehormatan yang disebut gelar doktor honoris causa. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, ini pemberian gelar ini artinya saudara, ini adalah sebuah promosi juga. Nah, yang ketiga, arti promosi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang ketiga promosi ini yang menarik saudara, ini artinya adalah kenaikan pangkat atau kenaikan sebuah level atau sebuah tingkat dalam kehidupan saudara. Nah, saya percaya buat setiap kita, ya, minimal kita dari ketiga hal ini pasti ada hal yang ketiga yang pasti kita akan kejar. Karena apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, pasti semua kita ingin mengalami pencapaian untuk kita mengalami kenaikan dalam secara level, tingkat atau pangkat yang Tuhan percayakan dalam setiap kita. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam pelayanan, kita kepingin sekali untuk selalu naik tingkat lebih tinggi lagi. Nah, apa yang saudara terkasih dalam Tuhan inginkan dan rasakan, sebetulnya itulah yang terjadi di dunia ini hari-hari ini. Kalau saudara lihat slide berikut ini, saudara terkasih dalam Tuhan, zaman now, zaman sekarang, ya mereka semua ingin mengalami promosi. Tapi saudara, secara dunia, mereka ingin promosi. Dalam slide ini dikatakan zaman now ini, semua kepengennya yang pertama promosi itu kepengennya pasti cepat. Katakan sama-sama, pingin cepat, ya. Gak ada yang pengen lama-lama saudara. Secara manusia pasti kepengennya cepat untuk kita mengalami promosi, ya. Lalu kepengennya instan, cepat ini sama dengan instan, ya. Gak melalui sebuah proses. Kepengennya saudara dikasih apresiasi, langsung saudara naik cepat, ya.
pengen instan. Ya, kalau perlu harus sekarang. Nah, ya, mentalitas saya merasakan zaman berubah. Anak-anak muda generasi yang ada di bawah saya hari-hari ini mentalitasnya banyak yang seperti ini. Tapi saya percaya buat kita generasi yang telah mengerti firman Tuhan, kita nggak boleh sama lagi, saudara. Ya, karena saya percaya, saudara, kita bisa mengalami promosi. Alkitab mengajarkan promosi itu harus melewati yang namanya sebuah proses. Katakan sama-sama proses, ya. Jadi berbeda jauh kalau ya zaman now, zaman sekarang orang dunia pengennya segala sesuatu cepat, pengen instan, ya harus perlu sekarang kalau perlu ya. Bahkan ada istilah GPL, nggak pakai lama. Nah, tapi kita yang mengerti firman Tuhan, kita mengerti bahwa promosi itu bisa kita dapatkan kalau kita melewati yang namanya sebuah proses. Oleh sebab itu, saudara, saya mengajak saudara terkasih dalam Tuhan untuk kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama dimanapun saudara berada, kita baca kebenaran firman Tuhan di slide berikut ini yang ditampilkan. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Ya, saudara perhatikan, baca dan simak baik-baik. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dasar firman Tuhan ini berkata dengan jelas, kita harus merendahkan diri kita, tapi bukan artinya kita rendah diri. Ya, kalau rendah diri itu bicara kita minder. No, maksud Alkitab di sini merendahkan diri kita bukan karena kita nggak percaya diri atau gambar diri kita rusak, tapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya waktu saudara merendahkan diri saudara di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka tangan yang sama itu juga akan mengangkat saudara tinggi sesuai dengan waktunya. Katakan sama-sama waktunya, ya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, bahkan kalau saudara melihat dari firman Tuhan yang lain, ayat-ayat ini dikuatkan dengan dasarnya itu dalam ayat yang lain. Ada dua dasar firman Tuhan yang menguatkan ini. Salah satunya dalam Injil Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-12 dikatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sama seperti Lukas pasal 14 ayat yang ke-11 juga dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kunci dari promosi adalah bukan kita meninggikan diri kita, tapi justru sebaliknya, kita harus belajar merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, waktu kita merendahkan diri kita di bawah tangan yang kuat, ayat berikutnya dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 yang tadi sudah kita baca, dikatakan dia akan meninggikan kita pada waktunya. Nah, kalau kita melihat ini saudara, bukan berarti saudara merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat langsung jadi. No, karena dikatakan ada pada waktunya. Artinya bagian saudara merendahkan diri, tapi saudara dalam merendahkan diri ini saudara akan mengalami sebuah proses ya, dalam saudara kehidupan ini, sampai ada saudara satu titik saudara akan mencapai yang namanya waktu Tuhan, dan waktu Tuhan itu yang akan meninggikan saudara. Makanya saya bilang dari tadi saudara kepada setiap kita bahwa kita anak Tuhan, untuk kita mengalami promosi kita harus melewati yang namanya proses. Di dalam Tuhan tidak ada kata instan. Kalaupun ada beberapa kita mengalami hal-hal tertentu yang tiba-tiba mengalami hal-hal yang luar biasa, itu saudara terkasih dalam Tuhan, saya memberikan nama itu adalah favor. Itu adalah perkenanan Tuhan. Tapi sesungguhnya untuk mencapai sebuah promosi, saudara harus melewati yang namanya proses terlebih dahulu. Dari sekian banyak tokoh Alkitab yang mengalami promosi dari Tuhan, saya akan mengambil dua contoh saudara yang melewati proses ini sehingga dia akan mengalami promosi yang luar biasa.
Yang pertama, saudara, saya mengajak saudara melihat dalam slide berikut ini. Ini berbicara tentang satu tokoh Alkitab yang tentunya saudara tidak asing lagi. Tokoh Alkitab ini bernama Yusuf. Yusuf ini dimulai dari saudara terkasih dalam Tuhan. Dia punya mimpi dan kemudian mimpi itu disampaikan kepada saudara dan orang tuanya. Dan saudara-saudaranya menjadi marah. Sehingga apa yang terjadi saudara? Saudara-saudaranya ini bersepakat jahat saudara. Sampai dia dilempar ke dalam sumur. Bahkan dia dijual. Dan setelah itu dia mengalami proses dalam kehidupannya yang luar biasa. Tapi saudara, kalau saudara melihat dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-41 sampai 42, di sini ada slide berikutnya. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-41 sampai 42, di sini dikatakan, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Saudara, singkat cerita, dari seorang yang tidak dianggap, dari seorang yang adalah budak dari Mesir, akhirnya karena dia melewati proses dengan setia, maka Tuhan mengangkat Yusuf menjadi seorang perdana menteri atas kerajaan Mesir tersebut. Kalau saudara bertanya dari awal dia mendapatkan, saudara terkasih dalam Tuhan, mimpi tersebut sampai akhirnya mimpi itu tergenapi, berapa lama Pak Pendeta dia melewati itu semua prosesnya? Saudara, Alkitab dengan jelas semuanya mencatat. Dan saudara, kalau saudara lihat slide berikut ini, Yusuf menunggu sampai penggenapan janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Itu sekitar 13 tahun. Saudara, 13 tahun itu bukan waktu yang mudah. 13 tahun itu bukan waktu yang cepat. Karena dia harus melewati proses dalam sebuah penjara dan lain sebagainya. Dia difitnah, dia disalah mengerti. Dan itu bukan hal-hal yang gampang, hal-hal yang mudah dalam kehidupannya. Beberapa kali Tuhan mempercayakan saya untuk saya bisa juga ambil bagian dalam pelayanan ke beberapa LP, ke beberapa penjara, saudara. Waktu saya masuk ke sana, saudara, ya, saya diperbolehkan masuk ke daerah-daerah yang memang seharusnya kalau cuma pengunjung biasa nggak boleh masuk. Saya melihat keadaan di sana, saudara. Saya masuk ke dalam, saya berinteraksi dengan para narapidana di sana. Dan rata-rata mereka bilang begini sama saya, Pak Pendeta, doakan Pak supaya kita bisa cepat keluar. Saudara, nggak ada mereka yang bilang, Pak, udah nggak usah didoain Pak, saya udah betah di sini. Nggak ada. Mereka selalu minta didoakan supaya bisa mereka melewati cepat semua waktu-waktu sehingga mereka bisa cepat terbebas. Kenapa? Karena keadaan di dalam penjara itu tidak ada yang enak. Dan saya mau bilang sama saudara, penjara zaman sekarang, zaman now aja, orang yang ada di dalam gak betah. Apalagi saudara membandingkan penjara pada zaman daripada Yusuf. Penjaranya itu pasti kondisinya jauh berbeda. Kondisinya lebih tidak enak lagi, saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu proses demi proses yang dialami oleh Yusuf itu tidak ada yang mudah. Tapi saudara, Yusuf bisa melewati proses itu selama 13 tahun. Akhirnya dia menjadi orang nomor 2. Dia menjadi Perdana Menteri atas Mesir. Lalu siapa lagi tokoh Alkitab yang saya ingin sampaikan kepada saudara? Yang kedua, tokoh Alkitab tersebut adalah Daud. Saudara, tentu tentang Daud ini saudara sudah tidak asing lagi. Apa yang dialami oleh Daud? Siapa Daud itu? Daud itu memulai karirnya dari seorang anak muda biasa. Bahkan oleh orang tuanya pun dia tidak dipercayakan hal-hal yang besar. Tapi dia lebih dipercayakan untuk menjaga 2-3 ekor kambing punya ayahnya. Di ladang, dia suruh bawa itu, dia nungguin ngasih makan dombanya. Ya, jauh dilihat daripada orang-orang, jauh dilihat daripada gemerlap istana kerajaan. Tidak ada yang melihat dia. Dia cuma ada bersama-sama 2-3 ekor dombanya. Disitulah dia melewati proses, saudara terkasih dalam Tuhan. Coba kita lihat dalam slide ini. Proses-proses lain yang dilewati oleh Daud. Di sini pertama, Daud bukan anak yang diperhitungkan atau dibanggakan oleh keluarganya. Hal itu membuat ia terbiasa menerima penolakan. Perhatikan baik-baik.
Ya, kakak-kakaknya mau dipromosikan sama ayahnya, tapi dia sendiri yang tidak dipromosikan, malah cuma suruh jaga kambing dan domba. Kalau mau bicara kepahitan, dia bisa kepahitan, saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara, ya, Daud ini orang yang luar biasa, makanya dia bisa mengalami promosi. Lalu hal proses berikutnya, Daud bertugas menjaga kambing domba, ya 2-3 ekor saja seperti yang tadi saya sampaikan, tapi Daud menjaganya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Lalu yang ketiga, walaupun akhirnya ya Daud sudah dipilih dan diurapi menjadi raja, tapi dia tidak langsung menjadi raja atas bangsa Israel, ya. Jadi sama seperti proses Yusuf, sudah bermimpi tapi dia nggak langsung mimpi itu terjadi. 13 tahun di akhirnya baru Tuhan angkat. Ya, Daud pun sama, setelah dia diurapi, tidak langsung dia menjadi raja atas Israel, tapi melewati sebuah proses. Lalu yang keempat, Daud menjadi pemetik kecapi dan melayani di istana Saul. Namun ia di sela-sela kesibukannya di istana raja, dia masih melaksanakan tanggung jawabnya atas kambing domba ayahnya. Dia setia, dia tidak meninggalkan tugas-tugas awalnya, walaupun dia mendapatkan tugas-tugas yang berikutnya. Saya mau sampaikan kepada saudara, proses ini dialami oleh Daud. Next slide kita lihat. Daud menunggu 15 tahun, akhirnya Alkitab mencatat, untuk akhirnya Daud bisa berhasil menjadi raja atas Israel. So, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat proses itu perlu waktu. Katakan sama-sama, perlu waktu. Makanya kalau kita baca dari kebenaran firman Tuhan tadi yang kita baca dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6, Tuhan akan meninggikan kita semua pada waktunya. Itu betul, karena semuanya itu perlu waktu, saudara. Gak ada yang instan. Saudara lihat keadaan saudara hari-hari ini. Jangan saudara berkecil hati kalau saudara merasa hari-hari ini saudara bisa belum menjadi orang-orang yang luar biasa secara mimpi saudara. Saudara mungkin masih berpikir saudara masih karyawan. Saudara masih berpikir saudara masih bisnis, tapi bisnis saudara masih kecil. Saudara masih melihat bahwa keadaan saudara yang saudara mimpikan masih jauh daripada apa yang saudara inginkan. Jangan berkecil hati, karena semuanya itu bisa terjadi kalau saudara bisa melewati proses. Maka saudara akan mengalami yang namanya, saudara terkasih dalam Tuhan, promosi yang datang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu, kunci dari semuanya bisa melewati proses seperti Yusuf dan Daud, akhirnya dia bisa mengalami promosi. Saya cuma akan membacakan satu ayat dan saudara ini menjadi pegangan saudara. Apa ayatnya itu di mana? Kita lihat next slide. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Ini keren sekali ayat ini, saudara. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Ya, saya ajak saudara walaupun di rumah masing-masing atau dimanapun saudara berada, saudara boleh baca sama-sama ayat ini dengan suara yang keras. Kita baca sama-sama Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dengan jelas di sini Alkitab mengajak kita supaya saudara bisa berhasil melewati sebuah proses. Saudara harus belajar setia dari perkara kecil. Memulai segala sesuatunya memang dari kecil dulu. Kalau hari ini saudara baru memulai sesuatu dan saudara anggap masih kecil, berarti saudara sudah ada di tracknya Tuhan. Jangan kecil hati, lakukanlah. Tadi dikatakan setia dari perkara kecil. Jadi bukannya saudara cuma mau melakukan dalam perkara kecil, tapi saudara harus setia. Kata setia ini saudara harus garis bawah. Kunci saudara mengalami promosi dari Tuhan, walaupun mulai dari satu kesannya satu titik, saudara harus setia. Karena dari satu titik ini akan melahirkan huruf-huruf lain dalam penulisan-penulisan yang ada. Akan melahirkan mimpi-mimpi yang besar kalau saudara belajar setia dari hal yang kecil ini. Jadi saya mau sampaikan sama saudara, saudara harus bisa setia. Coba toel kiri kanan anggota keluarga yang lain yang bersama-sama dengan saudara.
yang menonton bersama-sama mengikuti ibadah ini bilang, kita harus setia, ya. Semua mimpi kita ini bisa mengalami promosi kalau kita setia. Pasangan suami istri, kalau ingin dipromosi rumah tangga kalian, ingin diberkati secara luar biasa, setialah dengan pasangan saudara. Suami cukup untuk satu istri, istri cukup untuk satu suami. Belajar setia, belajar jaga hati agar ada unity, ada kesatuan hati dalam membangun rumah tangga. Semuanya ini harus dimulai dari satu kata, setia. Waktu saudara setia, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat untuk memberkati hidup saudara dan rumah tangga dan keluarga saudara. Belajar setia. Banyak orang hari-hari ini tidak bisa setia. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita akan membagikan kepada saudara ada beberapa hal yang Alkitab inginkan supaya kita mengalami promosi. Kita harus setia dalam hal apa saja. Yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara, ya, kita harus setia sekalipun tidak tahu kapan waktunya promosi itu terjadi. Ini penting, saudara. Karena yang namanya promosi tadi kan dikatakan bahwa nggak ada yang tahu. Itu waktunya Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita. Jadi memang nggak ada yang tahu, saudara. Ya, jadi saya mau bilang di masa-masa saudara nggak tahu saudara akan mengalami promosi. Kadang-kadang saudara sesuai dengan firman Tuhan, saudara harus tetap setia, ya, dengan waktu tersebut. Saudara nggak tahu kapan. Belajar setia dalam pelayanan, belajar setia dalam pekerjaan, belajar setia. Dalam diperlengkapi oleh Tuhan, belajar setia. Dalam membangun hubungan, belajar setia. Belajar setia kalau saudara ingin mendapatkan hal-hal yang luar biasa, mendapatkan promosi yang datang dari Tuhan. Banyak orang gak bisa sabar menunggu waktunya, karena merasa semuanya gak pasti. Makanya saudara mungkin sudah sedikit lagi sebetulnya Tuhan akan mempromosi saudara. Tapi karena saudara gak setia, saudara keburu mundur. Akhirnya promosi itu buat orang lain, bukan buat saudara. Saudara, ini sangat disayangkan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita, yuk kita belajar sabar. Sekalipun kita nggak tahu waktunya, kita belajar, saudara, setia. Ya, kita melihat tadi kita sudah belajar dua tokoh Alkitab. Ya, di slide berikutnya ini tertulis dengan jelas. Ya, tadi kita belajar di sini juga ada. Yusuf 13 tahun menunggu janji Tuhan. Daud 15 tahun. Tapi kita lihat tokoh yang lainnya. Nuh menunggunya itu bahkan sampai 100 tahun menunggu janji Tuhan digenapi, ya, kurang lebih. Abraham menunggu 25 tahun, ya. Dan Musa menunggu kurang lebih 40 tahun. Saudara, ini bukan penantian yang main-main. Ini bukan waktu yang singkat. Ini perlu waktu yang panjang, tapi mereka akhirnya berhasil. Kenapa? Karena mereka setia menunggu janji Tuhan tergenapi. Walaupun waktu menunggu itu dia nggak tahu kapan promosi itu bisa terjadi. Saya berdoa buat setiap kita jemaat Tuhan. Hari-hari ini kita juga semua banyak menunggu kapan pandemi ini bisa berakhir. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, belajarlah tetap setia dalam mengiring Tuhan. Waktu saudara setia dalam mengiring Tuhan, saya pastikan bahwa hidup saudara akan berkemenangan di dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan dalam kita mengiring Tuhan. Maka Tuhan juga akan mempromosikan kita tepat pada waktunya. Jangan saudara merasa saudara melewati masa-masa seperti saudara mundur dari Tuhan. Mundur melayani Tuhan. Mundur dalam hal-hal tertentu yang baik. Yang selama ini saudara bangun. Tapi karena pandemi ini saudara hancurkan. Tapi saya mau bilang sama saudara, stop itu. Kembali belajar setia dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang setuju dengan saya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nanti saudara boleh baca ayatnya, ya. Yusuf, kembali kepada Yusuf dalam Kejadian pasal yang ke-37, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11, dengan jelas di situ mengatakan dan bercerita bagaimana Yusuf itu belajar setia. Proses demi proses, dia nggak ngerti, ya, jalannya, arahnya, kemana Tuhan mau bawa, dia nggak ngerti. Proses yang dia lewati itu bukan cuma satu tempat, ya, dari sumur, masuk penjara dan lain sebagainya. Dia melewati semuanya itu. Kalau mau bicara, saudara,
Yusuf kepahitan sama Tuhan. Dia bisa kepahitan sama Tuhan, tapi dia nggak pahit sama Tuhan. Karena dia tahu segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara, belajar setia sekalipun saudara nggak mengerti waktunya Tuhan tersebut. Lalu kita juga belajar ya dari 1 Samuel pasal 16 ya, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Di sini juga berbicara waktu Daud akan diurapi untuk menjadi raja, dan dia mengalami proses ya sebanyak 15 tahun dia baru menjadi raja akhirnya. Dia juga melewati pergumulan yang berat, tapi akhirnya dia bisa melewati semuanya itu. Dan saya percaya Yusuf dan Daud, kita cuma hidup beda zaman, tapi Yusuf dan Daud adalah manusia sama seperti saudara dan manusia biasa. Kalau mereka bisa lulus, saya percaya kita punya Tuhan yang sama, punya Roh Kudus ditambah yang luar biasa sudah berdiam dalam hidup kita. Pasti kita juga akan bisa berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan kita yang luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada saudara, ya, untuk kita mendapatkan promosi, tadi yang pertama setia walaupun kita gak ngerti kapan waktunya itu. Yang kedua, setialah di mana engkau ditanam. Ya, katakan sama-sama, setia di mana engkau ditanam. Apa sih Pak Pendeta maksudnya ditanam? Biasanya kan kalau kita dengar ditanam itu kita bicara itu tanaman, ya, pohon di taman atau apa, ditanamnya di mana? Nah, di kebun atau di mana? Nah, itu saudara, ya. Tapi kita ini maksudnya apa? Kita harus setia ditanam. Saya mau sampaikan kepada saudara, tapi sebelumnya, ya, supaya kita setia di mana kita ditanam sama Tuhan, kita lihat sama-sama terlebih dahulu supaya saudara mengerti alur apa yang saya maksudkan ini. Kita lihat sama-sama dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-28. Wah, ini keren saudara. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama dimanapun saudara berada, kita baca ya. 1, 2, 3. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian perhatikan, ia dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu setelah dijual dikatakan Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara, kalau kita mungkin dalam konteks kita sedang ada dalam kejadian ini, kita nggak habis pikir, kenapa kok kita punya Tuhan yang seakan-akan kok kejam? Kenapa kita sudah dibuang sama saudara kita, terus kita mau jadi budak? Bukan di tanah-tanah yang dekat supaya ada kesempatan mungkin ditemukan sama orang tua kita lagi, tapi ini malah dibuang sejauh-jauhnya. Kita dibuang ke tanah yang asing, ke tanah Mesir. Dibawa ke tanah Mesir, dan di sana kita harus jadi budak. Ya, Yusuf harus jadi budak di tanah Mesir, sehingga secara manusia mungkin tidak ada lagi harapan, no hope untuk masa depan dari Yusuf. Mungkin secara manusia berpikir bahwa seumur hidupnya dia sampai mati dia akan jadi budak. Ini pikiran manusia, bukan? Dan waktu kita ada di posisi kita renungkan firman Tuhan ini, saya percaya pikiran saya sama kepada saudara, bahwa Yusuf akan jadi budak seumur hidup. Tapi tahukah saudara, sebetulnya di balik semuanya ini Tuhan punya rancangan yang sempurna. Kenapa saya bilang seperti itu? Coba kita lihat sama-sama ayatnya. Next slide. Kita lihat dalam Mazmur pasal 105 ayat ke-16 sampai ke-21. Nanti perhatikan baik-baik ya ayat yang ke-17-nya. Mazmur 105 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-21. Dikatakan begini, ketika ia mendatangkan kelaparan di atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Perhatikan ayat 17. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya.
Jadi kalau saudara baca dalam Mazmur ini akan menjelaskan dari kisah yang terjadi di Kejadian pasal 37 yang kita renungkan soal Yusuf. Ternyata dalam kitab Mazmur ini ayat yang ke-17 dikatakan diutusnyalah seorang mendahului mereka. Siapa itu? Dengan jelas dikatakan orang yang diutus itu mendahului semuanya bencana itu untuk akhirnya orang ini dipersiapkan untuk bisa membereskan semua bencana kelaparan itu. Dia namanya Yusuf. Jadi kalau Yusuf hari itu dibuang ke Mesir, itu artinya Tuhan sudah mempersiapkan, karena Tuhan yang mengutus Yusuf untuk bisa ada di Mesir. Makanya kita lihat baik-baik, setelah semuanya dilewati, waktu dia ada pemulihan dengan ayahnya, pemulihan dengan saudara-saudaranya, kita lihat baik-baik. Ya, di Kejadian pasal 45, kita balik lagi Kejadian. Kejadian 45 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ini keren banget saudara. Dia bilang begini, Kejadian 43 ayat 3 sampai dengan yang kelima, dikatakan begini. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Karena mereka yang menjualnya, dia takut saudara-saudaranya ini. Ayat yang keempat, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Perhatikan ayat yang kelima, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini," maksudnya ke Mesir, "untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Akhirnya Yusuf mengerti bahwa dia ditetapkan untuk ada di Mesir untuk menggenapi rencana Tuhan. Dia diutus sama Tuhan mendahului saudaranya untuk dia bisa jadi berkat. Makanya dia harus melewati proses, dia harus ada di Mesir terlebih dahulu. Dia ditanam di Mesir. Hari ini saya nggak tahu saudara mungkin di mana saudara berada. Saudara merasa mungkin kadang-kadang karena proses yang begitu berat, saudara bilang, "Saya kayaknya salah ditanam di tempat ini sama Tuhan. Kayaknya ini bukan tempat saya pelayanan di sini. Ini bukan tempat saya bekerja di sini. Ini bukan tempat saya ditaruh di keluarga, di orang tua yang seperti ini." Kadang-kadang kita ada jiwa berontak waktu proses itu ada dalam hidup kita. Tapi saya mau bilang sama saudara, belajarlah saudara dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Itu tempat di mana saudara harus tertanam dan saudara pasti akan bertumbuh berbuah lebat. Lewati semua proses seperti Yusuf. Makanya di ayat ini dia baru berkata, "Aku diutus terlebih dahulu karena untuk maksud ini." Dia mengerti kehendak Tuhan. Makanya kalau iring Tuhan, kalau kita ikut Tuhan, kita harus bergaul dengan Tuhan supaya kita mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Termasuk kita ditanam di mana kita harus tahu itu kehendak Tuhan. Makanya waktu kita tahu itu kehendak Tuhan, sekalipun proses berat, saudara mengerti bahwa memang itu rumah yang Tuhan taruh buat saudara. Memang itu pekerjaan yang Tuhan izinkan buat saudara. Memang itu segala sesuatu yang Tuhan sedang buat supaya saudara dibentuk menjadi bejana yang indah melalui proses yang Tuhan buat dalam hidup saudara. Jadi hal yang kedua yang saya ingin sampaikan, setia dalam di mana tempat Tuhan tanam engkau. Ya, kita harus belajar setia di mana Tuhan menanam kita. Jangan kita melihat tetangga di rumput sebelah itu pasti warnanya lebih hijau. Kita pengen ke sana, tapi kita tahu sebenarnya Tuhan gak tanam kita di sana. Akhirnya kita di tempat yang baru. Setelah kita masuk sama aja, belum tentu lebih baik daripada tempat kita. Karena itu bukan tempat yang pas buat kita. Tuhan maunya di sini. Sehingga akhirnya kekecewaan demi kekecewaan malah kita dapatkan. Belajarlah tertanam di mana Tuhan taruh saudara. Gak perlu kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap kita punya kapasitas. Setiap kita Tuhan punya rencana untuk memakai kita. Jadi dimanapun Tuhan tanam saudara, belajarlah setia. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada saudara, mari kita lihat sama-sama 1 Samuel pasal yang ke-26. 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Ya, 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9.
Dikatakan begini, demikian firman Tuhan, berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicara Daud kepada Abimelek orang Het itu dan kepada Abisai anak dari Sefanya, ya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkenanan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Ayat 7, datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu, dan pada malam, waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah dan di sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari itu. Saudara, dari kisah ini poin yang ketiga, Tuhan mengajar kita kalau kita kepingin setia. Yang ketiga, belajarlah tetaplah setia dan tunduk kepada otoritas. Saul sudah sedemikian jauh melukai Daud, bahkan dia mengejar-ngejar membunuh Daud. Tapi waktu ada kesempatan, Daud bisa dan sangat bisa untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak ambil kesempatan itu sebab dia tahu bahwa bagaimanapun juga Saul adalah orang diurapi oleh Tuhan, dan Saul masih otoritas yang Tuhan kasih dalam hidupnya. Sekalipun kita melihat otoritas kita gak sempurna, banyak kekurangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus tetap belajar respect. Kita harus belajar menghargainya. Haleluya. Sebab saya tahu dan saya percaya waktu kita menghargai berkat daripada otoritas yang Tuhan kasih, maka kita percaya bahwa tingkap langit akan selalu terbuka dan berkat itu akan turun buat kita. Banyak hari-hari ini ya, anak-anak rohani bersinggungan dengan bapak-bapak rohaninya, dengan mentor-mentor rohaninya. Selama saya mengikuti Tuhan dan saya berjalan, selama saya banyak punya mentor, punya bapak rohani, saya melewati semuanya itu. Dan saya mengambil satu kesimpulan, tidak ada satu orang pun yang Tuhan taruh di kita ini memang mereka sempurna seperti Yesus. Karena kesempurnaan cuma milik Yesus, tapi kita harus ambil yang baik dari kehidupan mereka, sehingga kita gak kecewa kalau ada hal-hal yang tidak baik. Saudara terkasih dalam Tuhan, biar kita bawa dalam doa. Kalaupun Tuhan izinkan kita untuk menyampaikan, kita sampaikan secara pribadi tanpa kita mempermalukannya. Tapi saya percaya seperti kisah Daud ini kepada Saul, dia begitu respect, dia begitu hormat, dia menghargai Saul yang sudah sedemikian kepada pribadinya. Dan saya percaya karena ini semuanya dia taat sama otoritas, dia setia kepada otoritas yang Tuhan kasih, dia tetap tunduk. Dia tidak menyakiti, balas melukai Saul. Maka Tuhan mempromosikan dia menjadi raja atas Israel. Dan saya percaya saudara, ini adalah bagian tunduk kepada otoritas. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada saudara, ya. Yang keempat, ya. Kadang-kadang kita melihat untuk kita belajar setia, kita melihat dan kita secara manusia pakai akal pikiran kita. Kita selalu mengukur dengan apa yang namanya realitas dalam kehidupan. Kalau kita berpikir bahwa ini kayaknya nggak realitas lagi, ini kayaknya nggak bisa masuk nalar sehat kita lagi, kita nggak bisa setia. Tapi hari ini Alkitab mengajarkan kita untuk poin yang keempat, tetaplah setia dan tidak kecewa atas realitas yang terjadi. Ya, saya mengajak kita melihat kembali kepada tokoh Alkitab yang kita bahas ini. Salah satunya adalah Yusuf. Ya, kita lihat slide ini, saudara. Yusuf pernah difitnah oleh istri Potifar, ya, yang sudah menggoda Yusuf. Jadi bukan Yusuf yang menggodanya, tapi Yusuf yang digoda. Dan kita tahu semua dari cerita Alkitab yang kita sudah sama-sama sering kali baca. Dan waktu digoda karena menolak ajakan istri Potifar untuk memadu kasih, Yusuf yang lebih takut kepada Tuhan, kemudian singkat cerita, Yusuf difitnah dan Yusuf
dijebloskan ke dalam penjara. Tadi saya sudah bercerita bagaimana kehidupan penjara. Kehidupan penjara itu bukan kehidupan yang enak, dan kehidupan pada zaman itu penjaranya itu begitu keras, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi Yusuf, ya, dia masuk di penjara, dan waktu dia divonis masuk penjara, Alkitab tidak mencatat hukumannya 3 tahun 6 bulan, 2 tahun 4 bulan, gak ada. Artinya apa? Dia sama seperti tahanan politik yang gak jelas, suka-suka rajanya saja pada saat itu. Terserah dia sampai seberapa lama. Kalau raja ketok palu keluar. Kalau raja bilang pancung. Kalau raja bilang biarin, dibiarin selama-lamanya. Apalagi Yusuf dikatakan di tanah Mesir ini sudah yatim piatu. Dia jauh dari saudaranya, dia jauh dari orang tuanya. Tidak ada sama sekali yang bisa meng-backup dia. Gak ada yang bisa ngurusin dia. Jadi dia, saudara, cuma bisa mengikuti proses hukum itu sampai dia diketok palu, dia masuk penjara. Ya dia cuma ikutin masuk penjara itu. Dia lewati kehidupan dalam penjara. Saudara bayangkan baik-baik. Kenapa dia bisa masuk penjara? Karena dia takut sama Tuhan. Yang gak mau mencemari daripada istri, daripada Potifar. Tapi dia masuk penjara. Saya berpikir waktu dia dalam kehidupan di penjara ini, begitu banyak alasannya untuk dia bisa melupakan Tuhan, untuk dia bisa menyalahkan Tuhan, untuk bisa dia pahit kepada Tuhan. Tapi toh Alkitab mencatat dia tidak melakukan semuanya itu. Justru di dalam penjara dia semakin intim, semakin percaya kepada Tuhan, semakin membangun hubungan yang luar biasa kepada Tuhan. So, saya mau ajak kasih contoh dari firman Tuhan ini buat setiap kita. Mungkin hari ini kita kecewa dengan apa yang kita alami dan kita hadapi. Realitanya nggak sama semuanya. Kita kecewa dengan apa yang kita inginkan. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, tetaplah setia. Jangan saudara tinggal dalam kekecewaan. Karena kekecewaan cuma akan membuat hancur untuk saudara mengalami promosi dari Tuhan. Buang kekecewaan. Kalau ada yang kecewa, hati saudara terluka, bereskan itu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menjamah saudara. Dan Tuhan akan memulihkan hati saudara. Kekecewaan itu Tuhan akan angkat dan Tuhan akan gantikan hati yang baru. Supaya apa? Saudara bisa tetap setia. Dan saudara akan mengalami promosi dari Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya tidak akan memperpanjang kebenaran firman Tuhan. Saya rasa 4 hal ini sebagai penutupnya, 1 ayat lagi yang terakhir saya akan bagikan. Matius pasal 25 ayat yang ke-23, ya. Waktu kita tetap setia dan tidak kecewa atas realitas yang ada, maka Matius 25 ayat 23 ini yang terjadi. Dikatakan begini, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dia gak kecewa lagi, ya. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ini yang luar biasa. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Wah, dia menjadi orang kepercayaan, dia malah mengalami promosi. Jadi kita melihat Yusuf pun berakhir seperti dia mengalami promosi karena dia jaga hati, dia tidak kecewa. Sekalipun realitanya pada saat itu tidak sesuai, tapi dia tetap setia kepada Tuhannya. Dia mengalami promosi. Hari ini belajarlah setia. 4 hal yang tadi saya bagikan untuk saudara bisa mendapatkan promosi. Yang pertama, saudara harus tetap setia walau tidak tahu kapan waktunya dipromosi. Yang kedua, tetap setia dimanapun engkau ditanam. Yang ketiga, tetap setia dan tunduk kepada otoritas yang Tuhan percayakan. Yang keempat, tetap setia dengan tidak kecewa kepada realitas yang terjadi. 4 hal ini saudara pegang, menjadi kekuatan buat saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu. Engkau telah menyingkapkan segala sesuatunya. Kami tahu bahwa Engkau sebagai Bapa dalam hidup kami, Engkau pingin sekali dan kerinduan-Mu untuk mempromosikan kami putra-putrimu Tuhan. Dan kami tahu bahwa seringkali promosi itu terkendala bukan dari Engkau, tapi dari kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali Tuhan, kami tidak sabar dalam menunggu waktu tersebut. Kami tidak bisa setia dalam menunggu waktunya. Ampuni kami Tuhan,
kalau kami tidak setia di mana Engkau taruh kami, Engkau tanam kami tidak bisa setia. Ampuni kami kalau kami juga belum bisa belajar setia untuk tunduk kepada otoritas yang Tuhan kasih. Bahkan ampuni kami kalau kami sering lari gak setia juga. Dan kami sering kali kecewa kalau kami menghadapi secara manusia, kadang-kadang kami melihat bahwa tidak sesuai dengan keinginan kami. Ampuni kami. Tapi siang hari ini kami belajar Tuhan bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Dan kami belajar bahwa kalau Daud dan Yusuf bisa mengalami promosi karena dia memegang nilai-nilai 4 hal ini dalam hidupnya. Dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Bahkan begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab lain lagi setelah melewati proses semuanya dipromosi secara luar biasa. Kami juga percaya ini adalah pegangan buat kami. Roh Kudus mampukan kami untuk kami bisa melewati 4 poin ini. Kalau ada yang sedang kekurangan dalam poin-poin ini yang membuat hidup kami tidak maksimal, Roh Kudus menjamah kami. Kami serahkan semuanya dan Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan yang baru untuk kami bisa berkemenangan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu atas setiap kami. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami masuk dalam rencana Tuhan yang sesungguhnya dan promosi menjadi bagian kami putra-putri kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kita semua telah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, para jemaat Tuhan dimanapun saudara terkasih dalam Tuhan berada. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, ini adalah sesuatu yang sakral. Oleh sebab itu mari kita siapkan di tempat masing-masing, ya, dengan roti yang ada atau biskuit. Kalau nggak ada anggur boleh pakai teh atau apapun, ya, dan kita sungguh-sungguh ya dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Haleluya. Mari semua yang sudah menyiapkannya kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami hari ini dimanapun kami berada, kami percaya Roh-Mu omnipresent, Kau maha hadir. Engkau yang dari tadi, dari awal ibadah sudah bersama-sama dengan kami. Engkau akan membawa kami masuk lebih dalam lagi dalam perjamuan kudus ini. Oleh sebab itu Engkau semakin menguduskan kami agar kami berlayak menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskan setiap kami, kuduskan juga hamba-Mu. Sebentar kami siap menerima tubuh dan darah-Mu hanya dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, mari kita angkat roti yang sudah kita siapkan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan kita percaya waktu kita menerima ini dengan iman kita, kita tahu bahwa fokus kita cuma kepada satu yang adalah juru selamat kita, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti tinggi di kepala kita. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara percaya bahwa roti di tangan kanan saudara lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Katakan amin. Mari kita menyantap bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi di kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa cawan di tangan kanan sudah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Katakan amin. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami telah menyatu di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan kami percaya ada kuasa unity kalau kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan kami percaya kami akan melakukan hal-hal perkara-perkara yang hebat luar biasa. Bukan karena dengan kuat gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang memampukan kami. Kami bersyukur dan kami percaya saat ini juga dengan Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami, maka terang dan gelap tidak bisa bersatu. Di mana ada terang-Mu yang ajaib, maka segala kuasa kegelapan yang selama ini masih mengikat kami katakan keluar dalam nama Yesus. Dan kami percaya kami tidak terikat lagi akan kutuk, tapi hidup kami telah menjadi berkat dan diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami berjalan dan tingkap langit itu selalu dibukakan buat kami.
Dan kami percaya, kami yang mengalami sakit, kami percaya dengan bilur-bilur darah Yesus, Kau juga menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami semakin intim dengan Tuhan, kami semakin serius dalam mengiring Tuhan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
for Rock News. Untuk ibadah minggu depan akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup WhatsApp, Komsel, dan media sosial kami. Doa puasa setiap hari Jumat malam sampai dengan Sabtu siang. Mari kita ambil bagian dalam doa untuk kota Jakarta dan bangsa Indonesia. Komsel, komunitas saling. Saudara dapat menghubungi gembala Komsel masing-masing. Mesbah keluarga yang dapat saudara lakukan setiap harinya di rumah masing-masing. Bible Study oleh Rocky Bellagio setiap hari Minggu jam 10 pagi dengan link yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Bagi saudara yang terbeban untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau scan QR Code sebagai berikut. Demikian ibadah online streaming GBI Rock Bellagio hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau Engkau telah memberkati kami dari awal sampai akhir. Sebentar ibadah kami ini, kami tahu banyak hal-hal yang luar biasa yang Engkau nyatakan buat kami. Khususnya kami percaya kami telah dimerdekakan melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan firman-Mu telah menjadi pelita bagi jalan kami, sehingga kami percaya hari-hari ke depan hidup kami akan berkemenangan dan promosi menjadi bagian kami, putra-putri kerajaan-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami juga berdoa tidak lupa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa pemulihan akan segera Engkau nyatakan lebih lagi untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kami percaya Tuhan, bahwa melalui apa yang sedang terjadi melalui pandemi ini, bahwa ada akademi yang Engkau juga nyatakan buat seluruh anak-anak Tuhan, sehingga kami akan semakin bertekun, semakin kuat, dan semakin bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Dan kami percaya melalui pandemi ini tidak membuat kami semakin lemah, tapi justru iman kami akan semakin berkobar-kobar dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Kami memberkati Tuhan bangsa dan negara kami. Kami memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden beserta wakil dan seluruh jajarannya. Semua dalam perlindungan Tuhan dan diberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan melalui mereka akan ada keputusan-keputusan strategik yang akan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa buat senior pastor kami, Bapak Timotius Arifin beserta Ibu. Dimanapun hamba-Mu ini berada, Engkau nyatakan kasih-Mu dan perlindungan-Mu nyata buat mereka, dan Kau juga memakai mereka secara luar biasa lebih lagi. Hikmat Tuhan Kau tambah-tambahkan. Begitu juga untuk ketiga penatua kami, Rim Tuhan, para wakil-wakilnya Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya para penatua kami juga, Engkau bawa mereka Tuhan, untuk menjadi teladan buat kami lebih lagi Tuhan. Sehingga melalui pemimpin-pemimpin gereja kami akan melihat Kristus nyata dalam kehidupan mereka, dan kami akan bawa masuk ke dalam destiny Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, minggu-minggu ke depan akan dipelihara oleh Tuhan senantiasa, diberkati oleh Tuhan senantiasa. Dan sebentar kalau kami akan mengakhiri dan sebelum kami berakhir, kami percaya kami akan diberkati dan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita dan pandang wajah Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus yang terus menaungi saudara dan saya mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk kali kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.